Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak soleh, anak soleha, siswa-siswi kelas 3 SD Integral Lukman Al-Hakim yang Ustadz banggakan? Ya, semoga sehat selalu dan terus semangat belajar, terus semangat menuntut ilmu. Baik, Ustadz akan menanyakan kabarnya hari ini. Dijawab dengan penuh semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, cerdas, Allahu Akbar. Kemudian, moto SDI Lukman Hakim ya. Dijawab juga dengan penuh semangat. Moto SDI Lukman Al-Hakim, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah mudahkan kita dalam belajar. Ayo sama-sama sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Sikap berdoa. Sudah sikap berdoa semuanya? Ya, berdoa yang serius ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran keempat, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Coba anak soleh dan anak soleha mengamati gambar di bawah ini. Pada gambar 4.1, ada seorang anak sedang melaksanakan sholat. Ya, maka kita sebagai anak yang soleh dan soleha, kewajiban kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian pada gambar 4.2, ini ada 2 anak didampingi oleh bundanya sedang belajar, ya. Sedang belajar. Kemudian pada gambar 4.3, sini ada anak soleha sedang mengucapkan salam kepada ustazanya, ya. Kita ketika bertemu ustazah atau ustadz harus mengucapkan salam. Itu adalah kewajiban kita. Kemudian ketemu teman juga kita mengucapkan salam. Kemudian pada gambar 4.4, ini ada seorang anak yang sedang menolong
seorang nenek yang mungkin kesulitan. Jadi ada anak yang memandu, membantu nenek tersebut. Kemudian poin A, tanggung jawab. Islam mengajarkan kita untuk menjaga tanggung jawab atau menjaga amanah. Jika kita diberikan amanah, kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Kita harus melaksanakan dengan sebaik-baik amanah tersebut. Jika ibu atau mama menyuruh kita untuk menyapu lantai, maka kita harus melaksanakan tanggung jawab atau amanah tersebut. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, dalam melaksanakan kebaikan. Ya, jadi jangan bermalas-malasan, ya. Harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi, ada beberapa tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Beramal soleh, berinfak, beribadah kepada Allah, sering-sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah hafalan. Itu adalah bentuk kita tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanggung jawab kepada orang tua. Ya, contohnya berbakti kepada kedua orang tua. Ketika dinasihati, didengarkan nasihat orang tua. Ketika orang tua meminta bantuan, kita harus segera menolong, ya. Membantu membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab kepada orang sekitar kita. Jika ada tetangga kita sedang kesulitan, maka kita harus menolongnya. Ya, kita kan mempunyai moto di sekolah. Moto kita adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, termasuk kita menolong orang lain. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi kita harus merawat lingkungan sekitar kita, merawat tanaman, merawat bunga, membersihkan halaman rumah kita. Jika ada sampah, kita pungut dan menaruh di tong sampah. Itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Coba anak soleh, anak soleha mengamati gambar di bawah ini. Ustadz beri tugas untuk menceritakan ulang di buku tulisnya, ya, di buku tulisnya, ya, kerjakan dengan baik, jangan terburu-buru sehingga tulisannya rapi dan bagus. Poin B yaitu tawaddu. Tawaddu berarti rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya. Jangan merasa diri yang paling hebat. Ya. Kita harus menghargai pendapat teman kita. Kita harus mendengarkan nasihat orang lain jika nasihat itu baik untuk kita. Jangan menyombongkan diri.
Karena sifat sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menjauhi sifat sombong. Karena kenapa? Karena sifat sombong itu adalah sifatnya iblis. Nah, karena sifat sombong iblis lah ini sehingga iblis diusir dari surga. Karena punya sifat sombong. Maka sifat sombong adalah perbuatan yang tercela. Kita harus menjauhi sifat sombong. Kemudian anak soleh, anak soleha, Ustadz minta untuk mengerjakan soal di bawah ini di buku tulisnya. Itu latihan pertama, latihan kedua, ya. Jadi Ustadz beri tugas, kerjakan tugas ini. Pekan depan dikumpulkan, ya. Jadi masih panjang waktu untuk mengerjakan. Jangan terburu-buru. Tapi ingat, jangan sampai lupa, ya. Poin C yaitu peduli. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya yang selalu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Jadi ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya, ya. Allah akan memberikan jalan kemudahan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Ya. Harus ringan tangan, harus peduli pada orang lain. Jika orang lain sedang membutuhkan pertolongan kita, jika orang lain sedang membutuhkan bantuan kita. Sebagai tugas, ini ada tambahan tugas. Lagi-lagi membuat cerita, ya. Tugas yang tadi itu menuliskan di bukunya, ya. Kemudian ini berbentuk cerita. Berbentuk cerita. Anak soleh, anak soleha coba merekam suaranya di HP, kemudian menceritakan ulang gambar 4.9 dan gambar 4.10. Dan bisa juga merekam menggunakan video, ya. Kemudian kirim ke WhatsApp. Jadi bisa menggunakan audio atau suara tanpa video, dan juga bisa menggunakan video. Sebagai penutup, ya, di sini Ustadz akan menjelaskan kembali. Yang pertama, kita harus menjaga amanah sebagai bentuk tanggung jawab. Jaga amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Kemudian, sikap rendah hati akan membawa pada kebaikan dan akan memiliki banyak teman. Jika kita memiliki sikap rendah hati, saling menghargai, maka kita akan disenangi oleh teman-teman kita, sehingga teman kita akan banyak. Nah, kemudian kita harus peduli kepada orang lain dan lingkungan sekitar kita. Jika ada orang atau teman yang meminta bantuan, kita harus membantu mereka. Kemudian kita juga harus merawat lingkungan di sekitar kita, menjaga tanaman, bunga, dan sebagainya. Kemudian, laksanakan sholat 5 waktu, terus murojaah hafalannya, dan kerjakan tugas dengan penuh semangat.
Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu kita berkah. Ya. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Sudah sikap berdoa semuanya? Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.